Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sawalisa Kusmaningrum dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Askia. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi mengenai administrasi layanan khusus. Materi yang pertama yaitu pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah suatu layanan yang secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. Namun secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan juga efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia itu sendiri. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama yaitu pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan reaktif melalui koleksi bahan pustaka. Fungsi perpustakaan sekolah yaitu fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, dan fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Pengolahan bahan pustaka yaitu klasifikasi, katalogisasi, pemberian stempel pada buku, pemberian nomor pada buku, dan pengaturan buku pada rak. Yang kedua, laboratorium. Merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat yang mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, usaha kesehatan sekolah atau UKS. UKS merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Yang keempat, kafetaria. Pertimbangan awal pendirian kafe atau warung atau kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafe atau warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Yang kelima, sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat diperlukan. Layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membantu kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Yang keenam, asrama. Bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan adanya asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Yang ketujuh, koperasi. Koperasi berasal dari dua kata yaitu co dan operation, yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha, serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Yang kedelapan, transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan, terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah, tingkat pendidikan TK atau PAUD, dan sekolah dasar. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Materi yang ketiga yaitu peran guru dalam administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah suatu layanan yang secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. Namun secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Salah satu peran guru dalam administrasi layanan khusus adalah dalam bidang layanan khusus asrama. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.